Oke, halo teman-teman, balik lagi di video Manix tutorial kita untuk use case project block portal system. Jadi di video sebelumnya kita udah melengkapi semua fitur yang kita butuhkan, sementara yang dari coba kita konsepin. Eh, Terakhir itu kita buat workflow system, lalu ada enhancement atau contoh terkait validasi thumbnail ya atau profile picture. Nah, di video ini kita akan fokus ke user interface dan juga user experience-nya. Jadi nanti kita akan coba review dari tampilan yang aplikasi yang kita sudah buat. Kira-kira ada halaman apa yang belum, apa yang kita perlu tambahkan datanya, apa yang kita perlu tampilkan, apa yang lebih sesuai atau enggak gitu. Nah, kalau kita lihat sekarang mungkin dari sisi tampilan, pertama kalau kita login sebagai administrator, dia mempunyai beberapa menu. Di sini ada kategori, ada user, ada blog, ada task inbox, dan workflow admin center. Nah, ini di sini kita notice langsung kelihatan ya kalau title menunya itu kepotong. Jadi ini bisa kita benerin. Kita perlu ke navigation. Ada beberapa cara bisa kita persingkat namanya atau kita perlebar sidebarnya. Cuman saya prefer ambil yang ubah aja menunya. Kalau kita mau lebarin, kita bisa ke layout. Itu ada di CMS layout untuk yang sidebar. Nah, nanti di sini ada width value. Nah, ini kita bisa enhance. Misalnya kita mau gedein jadi 300 pixel atau apa. Cuman saya rasa 200 ini udah lumayan cukup. Jadi better kita ubah nama menunya gitu. Oke, lalu oh, ada task inbox, ada workflow admin center. Nah, ini kalau dilihat sebenarnya ada menu-menu yang sudah disediakan oleh modul workflow ya. Ini kayak workflow dashboard, jadi nanti langsung munculin eh, secara dashboard ada berapa task yang sudah komplit, ada yang berapa yang due date. Nah, nanti ini kelihatan summary-nya gitu di sini. Cuman kalau teman-teman notice di sini layout-nya berubah ya. Jadi kalau sebelumnya kita di halaman workflow admin center ada sidebar-nya, tapi kalau udah masuk ke dalam detail, dia langsung berubah pakai layout yang lain. Jadi ini kita bisa enhance juga. Ini kita bisa coba ke workflow admin center. Nah, ini kalau dilihat dia sebenarnya masuk ke halaman mana. Nah, ini kita bisa ubah juga tampilannya ke sidebar. Jadi nanti dia sama gitu. Oke, lalu ada workflow management. Ini larinya ke halaman mana? Nah, ada di ini sidebar layout. Kita ubah juga container, workflow, audit trail. Kita ubah juga ke sidebar layout punya kita. Untuk ini dia pakai microflow. Show page-nya ke sini. Nah, nanti kita ubah juga tampilannya. Kita ubah semua biar tampilannya seragam. Workflow group, nah ini baru. Masih beta statusnya ya. Lalu ada konflik resolution. Ini kita ubah ke sidebar. Oke, nah sekarang sudah. Berikutnya lagi mungkin kategori. Coba kita lihat di sini ada name, ada aktif. Oke, saya rasa cukup ya. Kita bisa filter di sini, bisa filter namanya. Datanya juga emang kebetulan cuma dua ini, jadi harusnya kita nggak perlu sesuatu buat enhance. Untuk user, ada full name, ada email, ada name. Mungkin name nanti kita ubah jadi username. User, karena kalau name agak ambigu dengan kolom full name ya, yang sebelah kiri sini. Jadi username kita bisa ubah captionnya jadi username. Lalu ada last login. Nah, cuman di sini kita belum ada roles. Karena kalau lihat di sini eh, kebetulan username-nya mungkin mewakili dari roles-nya. Cuman untuk Ibnu Habibin, nah ini kan kita nggak tahu nih role-nya apa.
dan kita juga nggak bisa filter. Jadi better kita tambahin satu kolom lagi. Bisa ke data grid-nya, double klik, lalu kita tambahkan kolom untuk user role. Kita ambil user role name, select roles, kita taruh mungkin di atas, di bawah username. Last login, apakah kita butuh? Kayaknya enggak. Mungkin kita ganti aja ke active. Active harusnya lebih dibutuhkan ya. Karena dia mau tahu ini user. Oh enggak sih. Karena active kita nggak ada fungsi buat buat ubah menjadi tidak aktif juga ya. Kecuali di halaman editnya. Oh ada sih. Boleh boleh. Udah kita tambahkan active. Ini kita oke. Kita oke dulu. Nah di sini ada roles filter. Lalu kita bisa pakai drop down rasanya background filter. Oke, coba kita lihat dulu. Kolom roles ini ambil dari sistem user role name ya. Oke. Nah, lalu di halaman new edit-nya kita coba cek. Saat ini ada language, kita nggak butuh karena nggak ada settingannya juga. Anonymous nggak butuh. Active boleh, mungkin kita ubah jadi checkbox. No. Jadi radio button, jadi switch. Enaknya sih jadi switch ya. Oke, kita ubah dulu bentar. Data view-nya vertikal. Lalu is local user kita nggak butuh. Name ini jadi username. Last login kita nggak butuh. Block nggak butuh. Block since nggak butuh. Ini kita ubah jadi switch. Biar tampilannya seragam. Switch ambil dari active. Labelnya nggak otomatis. Kita ubah di sini active. Lalu kita remove. Lalu kita tambahkan combo box untuk si user roles ya. Captionnya ambil dari name. Oke, full name, email, username. Oke, coba kita run dulu. Jadi nanti kalau sebagai administrator saya mau filter ada berapa user ya, eh, ada berapa yang role-nya author, review. Nah itu dia bisa filter langsung di sana. Jadi mempermudah admin buat manage data di sistemnya mereka. Jadi kita sambil review lagi di halaman-halaman yang lain. Kira-kira ada kolom apa yang sebenarnya harusnya kita butuhkan datanya, tapi belum ada. Kita refresh, kita cek sebagai administrator dulu ya, kita fokus sebagai administrator. Kategori aman, user, oke. Data filter is not compatible, oke betul. Ini saya ubah dulu. Sebelumnya, sebelumnya kan dia tipenya, sebelumnya ini ya last login ya. Nah kita ubah jadi belum kita update tadi. Sedangkan kalau parent widget, nah ini kalau dilihat user profile ke user roles. Oke, coba kita ubah di sini menjadi text filter. Coba kita hapus.
Oke. Kalau kita update administrator, misal dia punya dua role ya, dan juga author, maka di sini kayaknya udah ke-update ya. Jadi sebenarnya ada dua betul. Author. Oke. Oh, kita edit di sini aman. Oke, paling ini ya, kalau mau edit user profile sama new, pasti kayaknya masih sama. Nah, ini bisa kita enhance lagi. Misal kalau mau new, tinggal kita override jadi new user. Kita override jadi new user profile. Sebenarnya simple, tapi secara experience bisa meningkatkan. Jadi supaya kita tahu kondisinya sekarang lagi di action new ya, new. Oke, ini udah saya ganti menjadi text filter, tapi masih belum bisa. Dalam probability, text filter, save attribute, configuration, text filter. Roles, caption, attribute, ambil dari enable to get filter store. Oke, to get filter store. Save attribute. Oke, nanti ini kita cek ya bagian yang ini ya. Sementara kita skip dulu untuk edit, lalu new, sudah. Lalu kita save. Nah, ini sebenarnya masih belum ada validasi ya, karena ini kita ambil langsung dari Mendix. Jadi ini kalau mau ditambahkan validasi juga bisa sebenarnya. Coba kita enhance sedikit. User new edit, save, generate validation. Di sini ada full name, email, username, betul. User role dia masih boleh kosong ya. Coba kita generate microflow dulu. Open microflow. Allow roles-nya adalah administrator. Lalu validation microflow-nya ada email. Oke, kita tambahkan satu lagi untuk si specific object by association user profile ke user roles. Is roles not empty. User role is tidak sama dengan empty. Terus ke samping kita ubah di sini ke user roles is empty. Oke, kita coba run lagi. Oke, kalau kita new, kita save. Nah, ini udah muncul validasinya. Jadi kita uh, at least aman dari segi uh, manage datanya. Nah, sekarang di blog. Di blog ini sebenarnya kita nggak butuh short description, CMS, blog. Mungkin yang lebih kita butuhkan sebenarnya adalah kategori, terus siapa penulisnya, data grid, short description mungkin kita remove, kita ganti jadi kategori. Jadi kalau mau filter lebih gampang ya. Kategori, taruh di atas title, status boleh publish,
Lalu autor, thumbnail sepertinya nggak perlu juga. Owner lah ya. Owner, user profile, full name, author. Oke. Nah, kategori kita pakai text filter, author pakai text filter. Oke, kalau di ini editnya aman ya, karena kita show hanya data-data tertentu. Oke. Untuk ini kebetulan nggak ada title atau apa-apa, jadi kita kalau kita save udah ada validasi sudah. Paling blok kategorinya belum ya, karena harusnya blok kategorinya adalah required. Kita perlu setting. Slack ini sebenarnya kalau kita udah isi jadi aman anyway, jadi udah auto complete atau udah auto fill datanya. Jadi kita paling tinggal tambahkan si blok kategori. Jadi kalau ke sub microflow, validation, kita bisa tambahkan satu lagi, misal ini is kategori not empty. Kita ambil dari blok blok kategori. Tidak sebenarnya kategori is empty. Secara validation message bisa disesuaikan dengan kebutuhan ya. Misal ada yang biasa value-nya adalah misal kategori is required gitu. Ada yang menjelaskan apa yang harus dilakukan, ada yang menjelaskan message feedback-nya adalah kondisi saat ini. Nah, ini kategori is empty. Kita isi Gemini, save, dan muncul error. Oke. Ada kategori, ada status, ada author. Nah, ini ada beberapa autornya nggak ke-update karena kita ada perubahan dari dummy data kemarin, structure entity-nya kita tambahin ya. Jadi it's okay, nggak apa-apa. Ini kalau kita masukin author, nah ini dia bisa filternya. Jadi kita lebih enak gitu buat nge-filter. Nah kalau mau detail, nah kita harusnya butuh button detail buat bisa lihat ini misalnya sebagai siapa admin ya. Karena admin mau lihat sebenarnya apa sih datanya gitu ya. Itu sebenarnya kontennya itu sebenarnya bisa harusnya admin bisa melakukan view detail. Kita bisa tambahin satu page lagi. Eh, boleh kita coba enhance dulu deh. Blok detail, block detail is already in use. Oke, block detail, block CMS detail. Karena block detail kayaknya udah dipakai di portal ya. Nah, kita mau bikin di sini ke data view, vertikal, ambil dari blok konteks. No, nggak usah di autocomplete. Kita remove si footernya. Mungkin kita langsung tambahin image atau ini kita ubah jadi kontainer. Kontainernya kita kasih styling, card, dan juga kontainer. Lalu kita taruh di atas aja. Si layout grid-nya kita remove. Nah, ini salah. Kontainernya kita taruh di main. Kerja di bawah. Nah, ya. Ini karena ada placeholder ini, layout, kita jadi marginnya kita setting L dulu mungkin. Oke, lalu kita bisa tambahin teks. Sini ada title, teks. Ini bisa pakai heading 1,
sebagai title, lalu bisa input teks lagi di bawahnya sebagai kategori, atau mungkin kita copy dari blok detail juga nggak apa-apa. Ya, blok detail, blok detail. Nah ini nggak ada, kita copy aja. Nah, kita taruhnya jangan di situ, taruhnya di main. Nah, tambahin data view. Oh, nggak usah ini, nggak usah ada favorit. Favorit kita remove. Favorit require surrounding data container with system image. Oke, ini belum ada. Data view, masukin ke main. Ini nggak usah show footer, ambil data dari blok. No. Nah, ini udah ada title, kategori, konten, mungkin autornya ya. Autornya boleh kalau mau ditambahin. Ini kita copy dulu, paste, paste. Nah, di sini kita ambil dari author, full name, paragraf, tuh. Cuman kita remove stylingnya. Lalu short description. Untuk saat ini sih kita di tampilan front end nggak butuh itu ya. Cuma nanti ya kalau di tampilannya di UI-nya nanti mungkin kita bisa sesuaikan. Nah, untuk halaman ini bisa diakses oleh administrator, reviewer, dan juga author. Nah, di blok overview kita tambahkan satu button. Ini ikonnya I, lalu show page, salah, show a page, block detail. Oke, oke kita refresh. Nanti kayaknya kita perlu tambahin satu menu lagi, favorit dan juga comments ya. Ini blok, oke. Login sebagai administrator, blok, oke. Belum ada buttonnya, karena apa? CMS detail, administrator udah dapat. Based on status, oke. Ini cek always aja, dibikin always. Karena kita mau munculin button ini di kondisi apapun ya, supaya bisa, karena ini read only anyway, jadi harusnya nggak masalah. Oke, muncul autornya, kita coba klik. Nah, ini ada ya datanya. Cuman kita belum tambahin margin biar agak lebih L, biar ada jarak aja. Oke, oke. Lalu task inbox ya aman, workflow admin aman. Coba kita tambahin satu menu, satu folder, atau kita auto generate dulu aja dari komen dulu mungkin. Generate overview page pakai CMS sidebar.
Oke, kita rename jadi komen, komen masukin ke CMS. Kita lihat tampilannya dulu. Ada message-nya, ini kita rapihin dulu. Bikin satu baris di atas, kanan kiri, kolomnya auto fit content, teksnya bisa di set margin 6 dulu, row-nya kita align center. Nah, lalu untuk widget data grid-nya, kita punya dua kolom, ada message, kita mau tahu bloknya apa, ada title-nya, blok, bloknya apa, jadi kita tahu blok dari blok apa, kontennya apa, yang ngekomen siapa. Kemudian komentator, that word, harusnya ini, komentator, oke, text filter, text filter di blok, refresh, comment overview, blok message, komentator, oke. Nah, ini bisa kita delete ya, misalnya just in case ternyata apakah kita perlu edit? Enggak, jadi kita edit, remove aja. Harusnya dengan ini aja muncul ya, udah muncul. Oh, sama kita, ini kita ubah jadi custom konten, bukan komentatornya, tapi message-nya, karena message-nya itu sifatnya HTML, jadi kita perlu masukin di sini HTML juga. Ambil dari message. Kalau nggak nanti ada tag kayak HTML-nya ya. Nah, ini nggak perlu new, berarti ini kolomnya kita remove juga, nggak butuh. Ini hanya delete, oke. Halaman yang bisa akses mungkin sementara administrator dulu. Terus kita tambahin ini navigation, comment. Sini mungkin chat atau message, pakai field, boleh. Ini aja ya. Show a page, blog portal, CMS, blog comment, overview. Oke, ini kita geser ke blog. User mungkin di bawah karena dia sifatnya sistem, kategori di bawah, blok kategori komen. Oke, ada error ini sepertinya akses seperti akses. Administrator belum dapat akses. Administrator dia bisa read aja, read dan delete. Oke. Favorit sekalian mungkin kita tambahin CMS. Oke, rename favorit. Masukin ke blog. Favorit ada dua. Favorit, bentar ya. Favorit, favorit, favorit di sini. Oke, kita rasanya nggak perlu new edit. Kita bisa delete new editnya. Lalu di data grid-nya kita tambahkan. Kita mau tahu siapa usernya. Eh, user, user
Lalu kita mau tahu di artikel apa, blog, lalu custom content untuk blog title, masih ada caption, eh, text filter, mungkin di sini ada delete button. Jadi si eh, admin bisa ngebantuin untuk nge-remove favorit. Oke, ini bisa diakses oleh admin, administrator, lalu di navigation, favorit, misal pakai heart, field, show a page, favorit. Oke, ini masuk ke sini salah. Ini kita coba keluarin dulu. Favorit kita taruh di CMS. Nah, sekarang muncul akses entity. Oke. Domain model, favorit. Untuk administrator, kita set dia bisa read and delete object. Oke. Coba kita run. Oke, lalu kita refresh, kita coba login sebagai administrator. Oke, ada blog kategori, blog author ada, kita lihat detailnya. Oke, aman. Paling kalau mau kita center ini bisa kita centerin. Eh, author name emang kebetulan kosong ya. Kalau kita yang ada author, nah ini authornya ada, short description ada, kategori ada, favorit. Untuk user, harusnya user demo user ya. Demo user namanya siapa? Oh, namanya lagi kosong. Oke, coba kita isi dulu. Misal nama lengkap user, gmail. Save. Lalu kita lihat di administrator, favorit. Nah, ini ada ya. Jadi kita tahu si favorit. Nah, ini misal kalau mau filter, oh ternyata si latest new ini ada berapa sih yang favorit. Nah, ini ada nanti bisa kelihatan di sini. Jadi kalau mau ngefilter lebih enak ya. Komen juga. Nah, ini misal ada komen. Terus dirasa kayaknya oh ini komennya mengandung sara atau mengandung pornografi. Nah, ini bisa di remove sama admin. Ada beberapa cara. Mungkin kalau mau disimpan di database, berarti kita perlu tambahin flagging atribut, misal is block atau apa. Jadi nanti di halaman front end kita cuma munculin komen yang eh, udah aman gitu atau sudah direview oleh oleh tim admin. Itu bisa juga. Cuman kalau emang nggak mau disimpan di database, ya udah bisa di remove aja. User, nah kita bisa ini nanti kita akan fix. eh, Kita udah bisa lihat. Nanti kalau mau filter, tinggal di filter. Ada task inbox, ada workflow admin. Nah ini kalau kita ubah, sekarang dashboardnya nggak, layoutnya nggak berubah-berubah ya. Kalau sebagai author, dia dapat blog dan task inbox. Kalau sebagai reviewer, sama task inbox doang kalau dia. Harusnya nanti kita bisa tambahkan untuk blog ya. Karena kita mau si author bisa lihat semua data blog reviewer, si reviewer maksudnya.
dan blok CMS detail. Nah, review udah dapat. Coba kita rerun. Oke. Nah, ini kalau saya sebagai reviewer, kita udah dapat akses blog, kita bisa lihat, nah bisa lihat detail. Jadi bisa mantau-mantau yang halaman atau artikel yang lain ya. As inbox, lalu kalau sebagai author 2 sama, cuman dia udah ada auto filter untuk munculin data dia aja. Oke, kayaknya untuk video kali ini kita baru enhance bagian user interface dan experience dari sisi CMS. Nextnya kita akan enhance untuk bagian front end-nya ya. Jadi secara tampilan untuk yang didapatkan oleh guest dan juga user. Jadi kita coba tampil, kita enhance UI-nya, stylingnya berdasarkan desain yang ada di Figma. Oke, kalau ada saran dan pertanyaan boleh di-input di kolom komentar. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih.